Profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Pak Debi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, Bu Rahma. Alhamdulillah baik, Bu. Bu Rahma, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Boleh saya berbicara dengan Bapak sebentar? Oh, ya boleh, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya itu ingin sharing tentang murid saya. Jika Bapak berkenan, saya meminta waktu Bapak untuk berdiskusi hal ini. Ya, sangat boleh, Ibu. Silakan saja Bu Rahma menceritakan permasalahan yang sedang Ibu Rahma hadapi. Terima kasih dulu Pak sebelumnya atas waktu yang Bapak berikan. Jadi begini Pak, salah satu murid saya di kelas 7 itu ketika pembelajaran di kelas terlihat kurang tertarik, kemampuan pemahaman siswa tersebut dibandingkan temannya berada di rata-rata. Jadi siswa tersebut terlihat kurang percaya diri ketika mencoba maju ke depan kelas untuk menuliskan atau mempresentasikan hasil kerjanya. Baik Bu Rahma. Eh, apa yang Ibu harapkan setelah nantinya kita selesai melakukan percakapan ini? Saya itu berharap setelah sesi, percakapan ini dengan Pak Debi selesai, maka saya dapat menemukan solusi dari permasalahan ini, mendapatkan ide agar membuat siswa tersebut lebih tertarik dengan pembelajaran, sehingga meningkatkan pemahaman siswa dan akhirnya siswa tersebut lebih percaya diri ketika maju ke depan kelas untuk menunjukkan hasil pekerjaannya. Oke, jadi sangat bagus sekali ya harapan Ibu. Jadi menurut Ibu nih, bagaimana Ibu dapat memahami, tadi Ibu mengatakan bahwa murid tersebut agar tertarik belajar. Jadi bagaimana Ibu dapat memahami bahwa murid tersebut dikatakan tertarik dalam belajar. Kemudian pemahaman siswa meningkat. Kemudian juga siswa dapat menunjukkan percaya diri ketika maju ke dalam kelas. Ya, jadi saya ulangi di hal-hal yang saya sebutkan tersebut, Ibu ya. Bagaimana cara Ibu memahaminya bahwa mereka sudah Mmm bisa dikatakan tertarik dalam belajar tadi? Ya silakan Ibu. Kalau menurut saya, bahwa siswa tertarik itu dalam pembelajaran terlihat dari cara siswa tersebut, hadir secara penuh dalam kegiatan proses pembelajaran, sehingga, lebih fokus dan aktif dalam pembelajaran. Jadi jika siswa tersebut sudah senang dalam pembelajaran, maka hal lain itu bisa saja mengikuti, seperti pemahaman siswa akan meningkat yang dilihat dari nilai-nilai evaluasi yang semakin baik maupun, lebih percaya diri. Jadi menurut saya ya Pak Dep, inti dari semua ini adalah membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan sepertinya. Ya luar biasa, jadi lebih menyenangkan ya Ibu. Jadi Ibu, menurut Ibu ini ya, bagaimana cara membuat pembelajaran tersebut lebih menyenangkan seperti itu? Menurut saya sih melakukan pembelajaran yang bervariasi, pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan siswa, menggunakan media pembelajaran menarik seperti penggunaan teknologi, atau melakukan ice breaking agar siswa itu dapat fokus dan hadir secara penuh. Dan selanjutnya adalah menciptakan hubungan yang positif antara guru dan siswa. Oke, itu menurut Ibu. Kemudian Ibu, jadi dari penjelasan Ibu ini, apa saja pembelajaran yang menyenangkan yang telah pernah ya Ibu lakukan selama ini seperti itu? Eee, Sebenarnya ya kegiatan ini sudah hampir semua saya pernah lakukan Pak di kelas yang saya ampu. Tetapi memang untuk tahun ajaran baru di kelas 7 ini, saya belum banyak melakukan proses pembelajaran yang bervariasi. Karena baru dari SD mereka ke SMP dan baru bertemu dengan saya. Oke, baru bertemu. Kalau dinilai nih Bu ya, dari misal 1 sampai 10,
berapa nilai yang Ibu berikan ya terhadap Ibu ya, terhadap apa yang telah Ibu lakukan saat ini. Jika saya merefleksikan kembali ya Pak, diri saya, mungkin saya bisa mengakui bahwa yang saya lakukan ini masih di angka 6 lah Pak Dep. Oh 6. Ya, berarti kalau 6 ini masih di tengah ya Ibu ya. Ya, jadi Ya, tentunya Ibu niat kan mau lebih naik angkanya seperti itu Ibu ya. Nah, iya tentu kira-kira Pak. jadi agar harapan Ibu di awal terwujud, nantinya berapa nilai yang Ibu harapkan, Ibu Rahma harapkan? Tadi kan 6, harapannya berapa Ibu? Saya sih berharap dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga penilaian yang akan saya wujudkan di angka 9 nantinya Pak. Oke, luar biasa Ibu ya. Nah, kemudian eh, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, sekarang apa yang akan Ibu lakukan agar dapat mewujudkannya? Untuk ini saya akan melakukan ice breaking sebelum masuk ke kegiatan inti pembelajaran, dan untuk menaik perhatian siswa, saya akan menggunakan penggunaan teknologi dan pembelajaran karena memang saat ini sepertinya teknologi itu sangat disenangi oleh anak-anak, seperti menampilkan video animasi maupun menggunakan aplikasi lainnya yang mendukung seperti Quizizz dalam membuat kuis yang dijadikan soal evaluasi untuk siswa. Oke, jadi lebih ke penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian Ibu nanti pada materi apa kegiatan tersebut akan dilakukan oleh Bu Rahma? Saya mulai memikirkannya ya Pak, hal ini lebih enaknya nanti pada materi bangun ruang. Jadi pada materi tersebut siswa akan mengamati unsur bangun ruang dengan video yang ditampilkan. Jadi nanti saya akan membuat video animasi memperkenalkan unsur-unsur bangun ruang, kemudian agar anak lebih tertarik dalam menyelesaikan soal, mungkin saya akan menggunakan kuisis Pak untuk menyelesaikan soal-soal. Jadi untuk siswa di awal bercakap tadi kan saya ada salah satu anak ya di kelas 7 yang masih, kurang tertarik, habis itu kurang percaya diri. Jadi untuk anak tersebut saya akan berusaha untuk lebih memberikan, semangatnya ya, dan mempersilahkan memberikan lebih banyak, kesempatan kepada anak tersebut. Luar biasa Ibu. Uh, jadi bagaimana nantinya Ibu Rahma ya dapat mengetahui rencana tersebut dapat mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Ya. Saya akan memperhatikan ya selama proses pembelajaran, bagaimana perilaku siswa saya di dalam kelas. Jadi mengobservasi perilaku mereka dan menganalisis hasil belajar seperti hasil dari soal evaluasi yang diberikan saat pembelajaran. Jadi selama pembelajaran, kemudian juga observasi, ya, kemudian juga analisis terakhir hasil belajar. Kira-kira Bu Rahma, siapa yang nantinya akan Bu Rahma libatkan dalam kegiatan ini? Saya akan melibatkan kepala sekolah untuk meminjam sarana yang menunjang pembelajaran nantinya, rekan sejawat sebagai observer, dan peserta didik itu sendiri, Pak. Kalau menurut Bu Rahma atau mungkin Ibu Rahma juga sudah punya bayangan ya, kapan kira-kira Ibu sudah bisa mulai melaksanakan kegiatan ini, Ibu? Biar, terlihat lebih cepat ya, Ya, apa yang saya inginkan tadi, mungkin dalam 1 minggu ke depan ini, Pak, saya mulai merencanakan, kegiatan tersebut. oke. Ini sangat luar biasa ya Ibu Rahma. Jadi saya rasa dari percakapan kita, Bu Rahma sudah menemukan solusi konkret dari permasalahan yang telah Ibu hadapi gitu. Dari awal kan Ibu Rahma menceritakan permasalahannya, tapi Ibu Rahma juga uh,
mencari alternatif, solusinya sudah sangat matang apa yang rencana-rencana yang sudah Ibu Rahma jelaskan tadi. Malah Ibu Rahma sudah langsung siap untuk melaksanakan 1 minggu ke depan sudah akan Ibu Rahma laksanakan. Ya luar biasa Ibu. Iya Pak, berkat percakapan ini saya timbul ide-ide di dalam pikiran saya apa yang harus saya lakukan. Jadi saya mau berterima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang saya bingungkan sebelumnya. Akhirnya saya dapat menemukan apa yang harus saya lakukan. Oke. Ya Ibu, sama-sama Ibu. Jadi nanti jika ya ada yang ingin Ibu Rama sharing lagi ya, silakan Bu Rama ya. Jadi tentunya kegiatan ya seperti ini, Ibu, obrolan kita seperti ini bukan Ibu Rama ataupun saya tentunya akan meningkatkan kualitas kita Bu ya sebagai pendidik. Ya, saya juga terima kasih sama Bu Rama sudah istilahnya mau menceritakan keluh kesah Bu Rama kepada saya. Oke Ibu. Ya, mungkin karena sudah saya menemukan hasil dari percakapan kita ini, Pak, saya mungkin mohon undur diri dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga Bu Rahma. Gimana kabarnya Bu? Kabar baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Kalau saya sedikit kurang baik Ibu. Kenapa, Pak? Memangnya kalau saya perhatikan dari tadi Bapak itu sedikit terlihat murung dan nampak kesal. Itu dia Bu. Jadi ada sesuatu yang sedang saya pikirkan. Apa Ibu Rahma punya waktu sekarang? Kebetulan Pak, hari ini jadwal mengajar saya kosong, jadi ada saja waktunya. Kalau begitu saya boleh ya Bu untuk curhat sama Ibu. Tapi curhatnya ini agak sedikit lama Ibu. Ya, silakan aja Pak, nggak apa-apa. Jadi sekiranya apa yang saya bisa bantu kayak gitu. Tetapi ini Bu, saya bingung gimana mulainya. Jadi rasanya seperti banyak sekali yang ingin saya utarakan. Ya mungkin Bapak bisa mulai saja dari apa yang paling mengganggu pikiran Bapak sekarang. Ya, jadi begini Bu, saya sekarang ini merasa sedikit frustasi karena beberapa wali kelas tampak tidak peduli dengan kondisi kelas yang mereka kelola. Lalu bagaimana Pak? Bisa ceritakan lebih rinci Pak, apa saja masalah yang terjadi? Oke, ini Bu, jadi kelas-kelas banyak yang berantakan, kemudian meja dan kursi rusak dibiarkan. Jadi sebenarnya kalau segera dilaporkan ke tim Sarpras, mungkin bisa diperbaiki sebelum rusaknya parah. Tapi sayangnya wali kelas ini banyak yang acuh tak acuh Ibu. Kemudian juga kipas angin pada rusak seperti itu. Wali kelas tidak mengingatkan mungkin siswanya sebelum sekolah harusnya dimatikan. Kemudian juga kaca-kaca ventilasi kotor ya, tidak pernah dibersihkan atau bagaimana seperti itu. Kemudian juga terdapat coretan dinding ya, kemudian halaman kelas juga gersang. Jadi suasananya jadi kurang mendukung Bu untuk siswa belajar. Berarti kalau begitu, apa tujuan utama Bapak ingin curhat ke saya hari ini? Jadi maksud saya curhat sama Bu Rama ini saya ingin menemukan solusi Bu.
gimana agar wali kelas lebih peduli, kemudian juga punya tanggung jawab atas kondisi yang ada di kelasnya, Ibu. Kalau mereka peduli, saya yakin seperti itu, kelas akan lebih nyaman untuk siswa, khususnya untuk mereka belajar seperti itu, Ibu. Ya, betul Pak. Berarti baik, kita akan coba Pak cari solusi terbaik bersama. Mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan ketidaknyamanan suasana kelas yang Bapak hadapi tadi. Menurut Bapak, mengapa wali kelas itu kurang peduli dengan kondisi kelasnya? Hmm, ini Bu, mungkin mereka terlalu fokus pada tugas akademis Bu ya, sebagai guru seperti tugas mengajar, pembuatan perangkat ajar. Jadi mereka merasa beban kerja mereka sudah terlalu berat seperti itu. Ada kemungkinan efek dari itu mereka kurang menyadari bahwa sebenarnya kondisi kelas juga sangat mempengaruhi suasana belajar siswa. Itu Ibu mungkin ya. Oh iya, Berarti kalau begitu bisa Bapak ceritakan lebih lanjut tidak, kira-kira apa kesempatan yang Bapak miliki sekarang untuk memperbaiki situasi ini? Kalau saat ini saya punya kesempatan untuk mengadakan pertemuan dengan wali kelas untuk membahas masalah ini. Jadi saya di sisi lain saya juga merasa didukung oleh kepala sekolah untuk memperbaiki kondisi fasilitas. Bagus sekali ya Pak, kira-kira nah dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak saat ini dalam mencapai tujuan agar wali kelas itu lebih peduli terhadap lingkungan kelasnya? Eh, Mungkin sekitar 5 Bu. Jadi saya merasa sudah ada kesadaran gitu kan, tetapi aksi nyata yang belum terlihat. Luar biasa sih sebenarnya sudah Pak, jadi kita sudah ada di titik tengah ya. Sekarang menurut Bapak, apa kekuatan utama yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan ini? Ya ini Bu ya, kebetulan saya di sini sebagai Wakasarpas tadi kan Ibu ya. Kemudian tentunya saya tahu betul seluk-beluk dari fasilitas sekolah. Kemudian juga saya memahami pentingnya menjaga lingkungan belajar yang baik. Selain pengetahuan tersebut, ya saya juga bisa dikatakan sangat akrab dengan para wali kelas. Jadi komunikasi antara saya dengan wali kelas bisa lebih mudah, Ibu. Itu kekuatan yang sangat kuat loh Pak, berarti sekarang peluang apa sih yang Bapak bisa ambil untuk lebih mendorong kesadaran para wali kelas? Hmm, jadi mungkin ini saya bisa mengajak para wali kelas bekerja sama ya terkait lingkungan yang lebih kondusif tadi, kemudian juga melibatkan mereka dalam diskusi, kemudian supaya bisa mencari solusi bersama. Selain itu, saya bisa memanfaatkan dukungan dari kepala sekolah sebagai ya untuk lebih penguat lah, penguat saya. Itu Ibu. Oke, mhm. Berarti baik Pak, sekarang apa langkah konkret yang bisa Bapak ambil untuk mewujudkan rencana tersebut? Ya, rencananya akan mengadakan pertemuan Ibu dengan semua wali kelas untuk membahas pentingnya menjaga kondisi kelas. Kemudian juga saya ingin mendengar masukan mereka dan mencari solusi bersama agar semua wali kelas ya merasa lebih terlibat lah untuk tujuan tadi Ibu supaya lebih nyaman kondisi kelas. Bagus Pak, apa saja kira-kira, poin yang ingin Bapak sampaikan dalam pertemuan tersebut? Nanti saya akan lebih menekankan bagaimana kondisi kelas yang bersih dan nyaman dapat mempengaruhi motivasi dan prestasi siswa.
Selain itu, saya ingin mengajak mereka untuk bertanggung jawab lebih pada lingkungan, ya terutama fisik kelas ya. Kemudian ya harusnya mereka tidak hanya terfokus pada tugas akademis saja. Itu Ibu. Apakah Bapak oh iya betul. Apakah Bapak sudah memikirkan langkah, tindak lanjut setelah pertemuan itu kira-kira apa gitu, Pak? Kalau setelah pertemuan nanti saya akan membentuk kelompok kerja kecil yang terdiri dari beberapa wali kelas. Kemudian nanti mereka akan bertanggung jawab untuk memantau kondisi kelas secara berkala dan saling berbagi ide lah antar kelompok, antar wali kelas tentang bagaimana memperbaiki lingkungan belajar tadi, ya terutama lingkungan kelas mereka. Langkah yang sangat baik, Pak. Lalu bagaimana cara Bapak memastikan hal ini dapat menjadi rutinitas dan bukan hanya solusi sementara? Hmm, saya akan menetapkan pertemuan rutin setiap bulan untuk mengevaluasi program atau progres dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul. Ya, pertemuan rutin setiap bulan, Ibu. Siapa yang, bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan rencana ini, Pak? Saya akan melibatkan tentunya wali kelas, kemudian juga dukungan dari pimpinan ya, kepala sekolah ya, agar pesan ini bisa lebih kuat seperti itu ya. Kayak ya maksudnya rencana yang ingin saya terapkan ini bisa lebih kuat dengan bantuan dari kepala sekolah. Lalu kapan kira-kira target waktu yang realistis untuk melihat perubahan nyatanya? Hmm, ya tentunya ada proses Ibu ya. Mungkin target saya nanti setelah 2 bulan saya akan melakukan evaluasi pertama. Jadi dalam waktu itu saya berharap sudah ada perubahan dari bagaimana kebersihan kelas, kemudian dan perawatan kelas yang tentunya sudah meningkat 2 bulan, Ibu. Kira-kira 2 bulan ya, Pak? Nggih, sangat realistis, Pak, sebenarnya. Bapak sudah memetakan dengan, sangat baik langkah-langkahnya. Apakah Bapak merasa siap untuk memulai rencana ini? Iya, Bu. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu Rahma sudah mau mendengarkan. Dengan pembicaraan kita ini saya sudah jauh ya jauh lebih yakin seperti itu sekarang untuk merealisasikan rencana yang uh, saya ajukan tadi, yaitu saya tadi merencanakan ingin membuatkan pertemuan rutin, ingin membuatkan pertemuan dengan antara saya dengan wali kelas, kemudian di sana saya akan menyampaikan ya bagaimana lingkungan belajar yang baik, kemudian juga diskusi di sana terkait program-program yang uh, bisa membuat lingkungan kelas menjadi baik. Seperti itu, Ibu. Jadi sekali lagi saya terima kasih, Ibu. Bapak sangat hebat, Bapak pasti bisa. Semangat ya, Pak. Alhamdulillah, Ibu. Ya, sekarang luar biasa, Bu. Setelah bercerita dengan Ibu Rahma, saya sudah merasa lega, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sekali lagi saya memang benar-benar terima kasih, Ibu. Iya, ya, sama-sama, Pak. Terima kasih juga senang bisa membantu Bapak. Berarti, berdasarkan, permintaan Bapak sebelumnya kan ingin menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak bingungkan tadi. Kira-kira apakah sudah, eee, terpenuhi? Kayak gitu, Pak? Sudah, Ibu. Sudah terpenuhi, Bu. Sudah jelas. Sekarang gambarannya sudah jelas. Sepertinya saya sudah sangat semangat untuk merealisasikan seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih berarti juga, Pak, sama-sama. Senang membantu Bapak. Ya, Ibu Rama, saya permisi dulu, Ibu ya. Iya, Izin. Pak, silakan, silakan kembali bekerja.